Good. Kita bicara tentang apa itu light amplifiers dan lasers ya. Jadi ini kalau di buku yang kita gunakan, textbook kita, Fundamental of Device Photonics, itu adalah di bab 13, 14, 15, 16. Saya rangkum semua semudah mungkin supaya ya mudah diterima. Jadi seperti juga signal ya, light atau lasers ini, sorry bukan lasers, light ya, itu perlu diharapkan bisa di amplified kan, karena akan digunakan sebagai carrier dan kemungkinan juga akan digunakan sebagai ya mengalami atenuasi sehingga kita harus menguatkan kembali dan selanjutnya. Jadi kita akan mendiskusikan light amplifier ya, jadi amplifier untuk sinar dan satunya lagi lasers, di mana light amplifier ini adalah dasar dari lasers. Tanpa light amplifier nggak ada lasers. Jadi lasers ini nantinya kita sebut sebagai light oscillators. Ya, jadi kalau Anda ingat ada osilator elektronik ya. Osilator elektronik itu membutuhkan amplifier ya, yang kemudian di-feedback-kan. Ini sama persis, nanti kita akan jelaskan. Nah, di sini kita menunjukkan nantinya ada laser gas seperti ini, dan kemudian ini laser semiconductor, satunya lagi nantinya adalah laser amplifiers ya. Ya, bentuk-bentuk yang ada di pasar dan bisa kita dapatkan dengan mudah di pasar. Sebelum kita masuk dalam penjelasan light amplifier dan lasers, kita perlu mengenal beberapa istilah ya. Itu ada istilah yang sering disebut sebagai incoherent, atau ini saya kurang ini. Harusnya non-coherent light source. Apa sih? Itu adalah natural light ya. Sinar matahari, sinar lampu yang ada di rumah kita, dan apapun sinar yang dapat kita mudah didapatkan di luar, di alam ini, itu kita sebut sebagai incoherent atau non-coherent light source. Ya, ini natural. Nah, baru kemudian ada muncul istilah coherent light source atau man-made device ya, yang menghasilkan cahaya. Cahayanya adalah coherent. Apa itu coherent? Jadi kita tahu sinar itu seperti juga waves ya. Wave itu apa? Wave itu gelombang yang berjalan ya. Namanya gelombang pasti berjalan atau terpropagasi ya. Kuncinya di sana ada apa? Frekuensi dan ada kecepatan fase yang menghubungkan ya. Frekuensi itu adalah kaitannya dengan time. Kalau kecepatan fase kaitannya dengan spasial. Jadi terhubung nantinya hubungan space and time atau spatial and temporal condition ya. Nah, Anda bisa membayangkan gelombang sinusoidal kalau idealnya adalah tidak putus-putus ya. Nah, kalau tidak putus-putus itu artinya dia koheren ya, tidak ada putusnya. Cuma secara natural itu hampir tidak ada yang seperti itu. Jadi kita tahu bahwa sinar itu adalah gelombang ya, electromagnetic waves yang setiap saat putus, berganti fasa dan lain sebagainya. Itulah namanya random phase ya. Itu yang terjadi di alam, dan itu yang kita amati sampai diketemukannya laser ya, yang menghasilkan apa yang kita sebut
coherent light source. Oke. Nah, kedua sinar ini yang di atas ini, kedua sumber sinar ini, non-coherent dan coherent, itu dihasilkan oleh sumber sinar yang dua jenis ya. Spontaneous emissions. Jadi emisi yang terjadi karena secara spontan. Jadi lampu yang ada di rumah kita, cahaya matahari itu semuanya spontaneous emission. Sehingga spontaneous emission tergantung dari umur fotonnya ya. Terkirim mungkin foton satu dan foton lainnya mereka tidak terhubung. Sehingga kalau tidak terhubung artinya mereka tidak ada kaitan fase dan lain sebagainya. Itu yang kemudian akan terkirim dan mereka tidak ada kaitan fase sehingga mereka tidak punya yang namanya koherensi. Ya, ini yang kita sebut sebagai spontaneous emission. Yang kedua adalah stimulated emission. Stimulated emission itu adalah sama, sumber awalnya adalah spontaneous emission. Tetapi direkayasa sedemikian rupa kalau kita feedback-kan, ya kita geser fasenya sedemikian rupa supaya balik dia ketemu fase yang sama, dikuatkan lagi, maka inilah yang kita sebut sebagai stimulated emission. Ya, jadi ada dua jenis. Yang asalnya sebenarnya satu ini. Jadi sinar semuanya adalah secara natural ya non-coherent, tapi kalau kita tata kita bisa mendapatkannya menjadi coherent. Jadi aslinya non-coherent ditata menjadi coherent. Seperti juga kalau Anda punya hutan misalnya, hutan Kalimantan itu namanya random ya, tanamannya tertanam secara random. Begitu dimasuki manusia, maka mereka akan ditata sedemikian rupa supaya menjadi bukan random lagi, tapi tertata dan ada ininya, aturan hutannya ya. Kurang lebih itu yang bisa kita jelaskan. Nah, jadi kita bicara tentang amplifying ya. Amplifier itu alatnya, prosesnya namanya amplifying. Ada amplifying untuk proses awalnya adalah namanya incoherent optical amplifier, sama alatnya sebenarnya. Satunya lagi coherent optical amplifier. Jadi keduanya adalah sama, satu alat, tapi dia satunya bisa menguatkan yang incoherent maupun yang coherent. Ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita mencoba untuk melihat bagaimana proses dari amplifying ini, amplification proses ya. Jadi kita punya suatu alat di sini yang namanya amplifier. Nah, amplifiernya bukan amplifier suara yang suka Anda pakai di rumah, tapi namanya light amplifiers ya. Seperti juga sound amplifier yang Anda pakai di rumah, itu selain amplifiernya butuh input dan memiliki output, dia juga butuh apa? Butuh energi yang namanya energi biasanya DC ya. Dari AC diubah menjadi DC. Jadi pasti ada power supply-nya dalam amplifier ini untuk menyediakan supaya energi yang kita sebut pump energi tadi bisa kita konversikan dari input foton yang masuk ya. Energi yang di sini bisa dilepas untuk menguatkan foton masuk menjadi foton output yang jauh lebih besar daripada inputnya. Jadi ini adalah amplifiernya adalah suatu peralatan yang mengonversi energi. Nah, energinya bisa macam-macam, nanti kita sebut ya. Energinya bisa energi thermal, ada energi light juga, ada energi listrik yang dikonversi ya menjadi light ya, amplifying light. Jadi ini dia bisa digunakan untuk menguatkan itu.
Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan ini. Nah, tadi saya sebutkan ya pumping tadi ya, kita lihat di sini ini pumping ya. Tadi saya sebutkan kalau amplifier sound itu ya listrik ya, ada peralatan power supply-nya pasti. Begitu juga di lasers ya, laser amplifier. Pumpingnya apa? Saya sebut tadi thermal, light, dan elektrik ya. Nah, nanti kita diskusikan. Nah, elektrik sendiri nanti ada high voltage yang sering dipakai untuk gas lasers atau current injection. Ya, minority current injection yang kita sebut untuk si semiconductor lasers. Nah, contoh untuk thermal, apa ini pumping sehingga dia bisa menghasilkan cahaya ya. Yang thermal itu mungkin contoh yang sederhana adalah spontaneous. Untuk amplifier mungkin jarang dipakai ya, bahkan tidak ada. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa thermal ini, energi thermal itu bisa dipumpingkan ke suatu medium material yang kemudian akan diubah menjadi foton. Ya, ini contohnya banyak yang ada di sekitar Anda. Ada yang bisa nyebutkan kira-kira apa yang energi thermal kemudian berubah menjadi energi foton atau sinar? Ada yang bisa menjelaskan? Bobby mana Bobby? Hadir, Pak. Hadir. Kira-kira apa, Bob? Anda punya panas kemudian menjadi suatu cahaya. Televisi termasuk sih Pak atau itu? Sebutkan aja barang panas yang menghasilkan cahaya apa? Bentar Pak. Contoh paling gampang, kayu kalau Anda bakar ya, apinya mati tapi dia masih berupa. Kalau api itu yang menghasilkan kan apinya ya. Terbakarnya gas. Sublimasi dari kayu, gasnya kemudian bereaksi dengan oksigen ya yang Anda lihat api itu. Betul kan? Dan itu menghasilkan cahaya. Tapi kalau apinya mati kan tidak berarti kayunya mati. Anda bisa melihat yang namanya apa? Bara. Bara ya. Bara itu adalah spontaneous ya, source ya dari sinar yang dihasilkan oleh kayu, besi, bisa apapun lah yang Anda bakar dan masih menghasilkan bara, itu artinya konversi energi thermal menjadi photonics. Jadi Anda bayangkan ya, thermal itu apa sih sebenarnya? Thermal itu sama dengan fonon. Fonon ya. Ya, Anda kalau orang mekanik selalu nyambutnya kalor ya. Tapi sebenarnya kalau kita bicara levelnya lebih advance lagi, kita bicara itu sebenarnya adalah akustik fonon. Jadi yang bergetar itu semakin tinggi, yang bergetar di mediumnya apa? Ininya atomik atau molekulnya yang bergetar. Semakin tinggi temperaturnya, yang pertama mungkin dia dalam bentuk amplitude aja ya, besar ya. Tapi lama-lama apa? Yang dia akan dikonversikan dalam frekuensi yang lebih tinggi. Amplitudenya mungkin sama, tapi frekuensinya semakin tinggi. Ini bisa Anda buktikan kalau Anda menjerang air sewaktu Anda panasi, mulai panas mungkin di temperatur, ini saya cerita yang lain ya, supaya Anda punya imajinasi. Oke, Pak. Pada saat temperatur 70 mungkin suaranya keras ya. Suara air itu tapi begitu temperaturnya semakin tinggi mendekati 100 derajat, kemudian semakin senyap. Padahal sebenarnya kalau Anda lihat secara ini Anda punya detektor akustik, sebenarnya itu nggak ada perubahan, hanya frekuensinya yang semakin meninggi sehingga telinga kita tidak bisa mendengarkan. Ya, nah materi yang bergetar tersebut kemudian ya besar kan ya, atomik itu besar. Apa yang terjadi? Terjadi getaran di atomiknya, orbit elektronnya.
Jadi yang menghasilkan cahaya itu bukan atomiknya, tapi apa? Elektronnya kan. Nah, perpindahan elektron sewaktu dipanasin, dia pindah dari bawah ke atas, tapi kemudian dia akan ya secara random, secara apa? Secara ya namanya random ya. Secara random itu meskipun temperaturnya tinggi, dia bisa naik, bisa turun dan seterusnya. Tinggal terjadi suatu apa namanya proses pertukaran energi, konversi energi, naik, turun, turun itu berarti dia buang energi foton dan seterusnya. Nah, pengubahannya di situ. Jadi ini yang saya jelaskan bahwa ini thermal ini contohnya adalah perubahan itu, apa namanya, lampu pijar misalnya, itu adalah dari thermal menjadi light ya. Nah sekarang pumping light, apa yang bisa kita lihat pumping light? Contohnya adalah jam tangan kita, biasanya ada yang jam tangan yang masih pakai jarum yang agak konservatif ya, agak kuno sedikit. Jarum itu biasanya ada ujungnya, ada fosfornya ya. Nah itu kalau Anda pump sinar luar, pumping, maka dia bisa menyimpan energi itu dalam susunan. Menyimpan energinya itu artinya dia memindah elektron ke atas ke energi high level energy, dia tersimpan di sana, punya umur ya, lifetime photon, tapi lama-lama juga akan jatuh ke bawah dan dia melepaskan itu. Yang dia lepaskan biasanya energinya lebih rendah, jadi yang dia absorb energi yang lebih tinggi, frekuensi yang lebih panjang, dan dia lepas energi yang lebih rendah. Ini adalah namanya pumping energi, pumping amplifier, light amplifier dengan light. Ya, jadi kita mengamplifikasi, tapi menggunakan energi luarnya adalah berupa light. Ya, contoh nantinya ada namanya ruby laser. Jadi medium aktifnya itu ruby namanya. Ruby itu apa ya? Aluminium dioxide, ya, Al2O3. Warnanya kalau kita lihat warnanya agak pink, tapi begitu dia dilingkupin oleh flashlight, ya, begitu dia di shine oleh flashlight, maka dia akan menyala, dia itu menyimpan energi itu untuk berapa waktu. Itu namanya spontaneous ya. Kemudian yang terakhir adalah pengubahan energi elektrik menjadi light. Selain thermal tadi, kalau lampu pijar itu sebenarnya bukan merubah listrik menjadi sinar ya. Listriknya diubah menjadi thermal, thermalnya merubah menjadi sinar. Nah, ini kadang-kadang orang kalau tidak tahu apa yang terjadi, orang selalu mengatakan listrik berubah menjadi sinar. Padahal sebenarnya ada proses urutannya. Arus listrik menghasilkan suatu peningkatan thermal karena adanya collision ya, atomic collision karena elektron yang bergerak, dan kemudian dari situ menghasilkan sinar. Nah, begitu juga yang ini. Pumping elektrik ini, high voltage lasers, contohnya tidak harus high voltage sih. Contohnya lampu neon yang Anda pakai, mungkin masih banyak sekarang ya, lampu neon, gas neon itu, yang telelens, yang panjang maupun yang lampu discharge yang lain, itu sebenarnya dibangkitkan high voltage, dan high voltage itu kemudian menyalakan plasma, di mana plasmanya itu warnanya adalah deep blue. Deep blue-nya kemudian melewati fosfor, ya, mengalami proses namanya fluorescence, sehingga berubah ya, menjadi berbagai panjang gelombang, dan berbagai panjang gelombang itulah kemudian menjadi warna putih. Ya. Jadi biasanya pakai high voltage ini. Nah, satunya lagi yang saya sebut sebagai current injection atau lengkapnya minority current injection. Ini adalah
Kalau Anda mendengarkan penjelasan saya di elektronik dasar, ya, elektronik circuit, saya selalu menjelaskan tentang minority current injection. Jadi ini terjadi pada saat diode dalam kondisi forward bias dialiri oleh arus listrik. Ya, arus listrik kalau forward bias itu akan lewat, kalau di P-nya lewat mana? Apa level ininya namanya apa? Ada yang bisa jawab? Adika? Jangan-jangan nggak ada mahasiswanya ini kita. Halo? Ya, Pak. Ya. Jadi pertanyaannya apa ya, Pak? Minority current injection. Kalau ada forward bias, apa yang terjadi dalam arus itu? Di N terjadi apa? Arusnya lewat mana? Di P arusnya lewat mana? Sudah lupa semua ya, teknik elektro. Ya, gini. Di P akan lewat low level apa namanya, medium ya, namanya valence level ini ya, band ya. Satunya lagi conduction band ya. Dua level itu tidak terkonek karena energinya berbeda ya. Untuk bisa terkonek maka harus ada proses yang namanya recombination ya. Ya, rekombinasi itu terjadi di apa? Di depletion layer kan, waktu terjadi minority carrier injection waktu proses forward bias. Rasanya saya jelas sekali kalau nerangin di elektronika dasar ya. Nah, perubahan disitulah rekombinasi itu yang akan menghasilkan yang namanya jadi dua tol itu ya, dua highway, satunya elektron, satunya holes yang tidak terhubung, kemudian dihubungkan oleh proses yang namanya recombination. Jadi akan menghasilkan foton ya di proses tersebut. Nah, tentunya tidak semua material akan bisa menghasilkan itu ya. Ya, nanti kita akan cerita tentang apa namanya, direct band gap dan indirect band gap untuk menjelaskan ini ya. Karena perlu ada itu apa namanya, penjelasan tentang kuantum sedikit. Oke. Idealnya kalau kita punya input kecil seperti ini, maka kalau ideal amplifier kita akan mendapatkan segini ya. Dan kalau kita ideal amplifiernya itu secara filter, spektral filternya itu seperti kotak seperti ini, kita harapkan apa? Selama si signal ini, selama signal ini frekuensinya ada di dalam apa namanya, bukan band gap, band pass filter ini, maka semuanya akan dilewatkan secara linear. Ya, ini ideal amplifier. Tapi real amplifier yang terjadi adalah non-linear, ya, tidak semuanya. Karena semuanya apa? Yang terjadi band pass-nya nanti merupakan bentuknya gain-nya itu tidak flat seperti ini. Gain-nya adalah merupakan fungsi dari frekuensinya atau wavelength-nya. Sehingga fungsinya biasanya adalah Lorentzian kalau material. Sehingga apa? Sehingga nantinya input itu kalau dia punya line width, maka tidak semuanya akan teramplifikasi secara linear, ya. Ya, karena gain-nya yang tidak merata seperti ini. Sehingga fasenya pun nantinya juga akan berbeda-beda. Ya, ini kurang lebih akan diwujudkan seperti ini.
Dan juga satu lagi nantinya kita harus memahami bahwa amplifier itu pada saat signal inputnya kecil, dia punya nilai amplifying misalnya G. Tapi begitu inputnya membesar, maka pasti amplifying kekuatan mengamplifikasinya akan mengecil. Karena resource yang ada di amplifier ini, daya yang untuk pumping ini, itu tetap saja meskipun di sininya semakin membesar. Sehingga apa? Akan terjadi namanya saturation. Saturation inilah yang akan wujudnya adalah menjadi non-linearitas. Ya. Ini umum terjadi di mana-mana. Hingga amplifier selalu berbicara tentang gain, selalu bicara tentang bandwidth atau bandpass-nya, bentuk bandpass-nya, kaitannya pasti dengan phase shift, ya. Kemudian power source yang terjadi, dan ini semuanya terkait dengan non-linearitas, termasuk gain saturasi. Dan tidak lupa juga, karena prosesnya adalah proses random quantum, maka selalu ada noise, ya. Coba kita lihat kalau Anda punya amplifier, kebetulan gambarnya di buku seperti ini karena ini sebenarnya lebih mudah menjelaskan seolah-olah ini adalah yang kita sebut sebagai fiber amplifier, ya. Orang kalau Anda belajar lebih lanjut nanti Anda akan tahu ada suatu perangkat optical amplifier yang kita sebut sebagai fiber amplifier, yang bentuknya adalah seperti fiber optik, kita pump, bentuknya ya seperti ini. Kita menjelaskan dengan gambar ini, ya. Namanya adalah EDFA, erbium dope fiber amplifier. Erbium dope fiber amplifier. Nah, kita bayangkan kalau kita punya silinder seperti ini, di mana ini adalah active medium, salah satu bagian di sini melakukan penguatan. Ini sepanjang ini melakukan penguatan semua, tapi kita analisa sedikit di sebelah sini, ya. Jadi kalau kita punya flux foton yang kita sebut sebagai V, maka diharapkan dengan melewati penguat, ya, ini amplifier sepanjang DZ, ya, dia akan mendapatkan tambahan V tadi, akan mendapatkan tambahan sebesar dV, ya. Jadi ada peningkatan foton setelah melewati ini, ya. Ini namanya amplifier gain, ya. Anda nggak usah panik dengan persamaan yang di atas ini. Kita langsung melihat yang persamaan di bawah saja. Atau ini. Jadi perubahan flux ini, ya, semuanya tergantung kepada jumlah, ya, jumlah partikel di dalam volume ini yang terlibat dalam penguatan. Ya. Betul kan? N ini adalah konsentrasi di dalam massa ini. Dan WI ini artinya adalah lebih ke sifat materialnya. Ya, sifat material yang memiliki kemudahan dalam mengkonversi pumping energi menjadi foton, itu akan punya nilai besar di sini, ya. Materialnya macam-macam soalnya. Dan tentunya dikalikan dz. Jadi dV ini pasti linear dengan dz, linear dengan jumlah material yang, ya, bagian material di dalam volume itu yang jadi konsentrasi material yang aktif untuk menguatkan. Sedangkan WI ini adalah probabilitas untuk mengubah energi pumping menjadi energi foton, ya. Ya, sedangkan probabilitasnya sendiri kalau Anda lihat di sini, ya, ini probability density, ya. Anda nggak usah berpikir terlalu jauh, nanti ini perlu membayangkan yang lebih dalam lagi. Nah, sekarang kita lihat dV terhadap dz
itu adalah NWI, ya. Yang MWI-nya sendiri itu kalau kita terjemahkan bentuknya adalah ini, ya. Di sini tidak ada, tapi di persamaan lain ada, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa dV per dz itu sebenarnya adalah fungsi dari, ya, ini sendiri adalah fungsi konstanta, ya, di frekuensi tertentu. Jadi ini konstanta tapi merupakan fungsi dari frekuensi yang terlibat di sini. Sedangkan ini adalah V ini sendiri. Sehingga kalau Anda melihat persamaan seperti ini, apa yang Anda dapatkan? V, ya, V terhadap Z itu pasti adalah nilai eksponensial. Ya, kalau Anda belajar tentang diferensial orde pertama, kalau ada fungsi seperti ini, maka VZ-nya adalah diferensial orde pertama terhadap Z. Nanti kita lihat. Ya, ini kita nggak usah melihat ini sifat materialnya, gain coefficient of laser medium, ini material sekali. Dan kita lihat solusi dari persamaan ini. Solusi umumnya adalah ini. Oke. Nah, tentunya kita perlu mencari koefisien ini. Ya, ini bisa kita temukan nantinya. Nah, ini adalah flux. Flux itu adalah jumlah foton yang dihasilkan dalam proses penguatan tersebut. Ya, jadi dia akan eksponensial, dan eksponensial bukan mengecil karena lewat amplifier. Kalau amplifiernya adalah menguatkan, berarti eksponensialnya adalah naik, ya, bukan turun. Nah, kita perlu mengkonversi flux foton ini menjadi intensitas cahaya dalam bentuk energi cahaya. Nah, energi cahaya itu adalah flux dikalikan setiap fotonnya punya energi yang namanya foton energi, atau ya foton energi namanya, ya. Foton energi itu menurut Planck nilainya adalah H kalikan nu, frekuensi dari foton itu sendiri. Jadi mudah saja, IZ itu sama dengan H nu dari flux di lokasi Z, ya. Nah, begitu juga ini. Ini kalau kita ubah persamaan ini menjadi persamaan ini, di mana I0 itu ya sama dengan H nu kali V0. Oke. Ini term yang ini eksponensial gamma nu Z ini term eksponensial, ya, sesuai dengan panjang dari amplifiernya. Ini kita sebut sebagai amplifier gain dari amplifier tersebut, ya. Clear, ya? Nah, pastinya kalau ini dikuatkan terus, fotonnya akan semakin banyak. Dan Anda ingat tadi yang sudah saya jelaskan, pasti akan mengalami saturasi karena penyedianya yang bisa dikonversi itu jumlahnya cuma N saja di situ. Sehingga pasti akan muncul suatu saturasi, ya. Oke. Nah, sebelum kita bicara tentang saturasi, kita melihat, ya, ini namanya sebentar, respon gain, ya, dari suatu material itu selalu bentuknya adalah Lorentzian. Lorentzian itu apa, ya, mirip seperti Gaussian, bukan Gaussian tapi karena persamaannya seperti ini, ya. Jadi nanti kita akan lihat ini Lorentzian, ya. Jadi karena apa? Karena kita tahu bahwa cahaya itu dihasilkan dari transisi band satu ke band yang lain. Band satu ke band yang lain itu masing-masing namanya saja transisi band, ya. Yang atas ke bawah
itu masing-masing band itu kan mempunyai tebal ya, sehingga kalau melakukan transisi maka bentuknya bukan single frekuensi tapi permutasi dari keseluruhan energi level yang ada di setiap band tersebut, dari dua band tersebut. Sehingga kalau Anda permutasikan maka akan membentuk yang tadi saya sebut dengan Lorentzian line shape, respon dari gain material. Ya, bentuknya selalu seperti ini. Masalah lebar tipisnya tergantung dari materialnya. Ya, tidak kita diskusikan di sini tentunya. Tapi yang jelas kita harus memahami bahwa karena ini hasil dari transisi antar band, di mana bandnya punya ketebalan sehingga akan membentuk permutasi transisi antara band-band tersebut, level-level yang ada di band tersebut. Ya, ini tidak usah saya ulas karena ya, bentuknya seperti ini. Nah, ini ada full width half maximumnya. Ini biasanya menjadi konsideran sewaktu kita bicara tentang apa namanya LED ya atau plasma biasanya. Sinar plasma, sinar spontaneous seperti bentuknya seperti ini spektralnya. Nah, kalau di depan ini barusan kita sudah menjelaskan bagaimana amplifier itu bekerja secara ringkas ya. Sekarang kita bicara bagaimana lasers itu bekerja. Karena amplifier itu belum lasers ya, itu cuma menguatkan light saja. Sedangkan lasers menguatkan light itu bisa menguatkan yang incoherence atau non-coherence maupun yang coherence sendiri. Nah, sekarang kita akan memanfaatkan laser amplifier tersebut untuk menjadi lasers ya. Jadi kalau Anda belajar tentang osilator, jadi lasers itu adalah osilator, namanya light oscillators ya, light oscillators. Berbeda dengan osilator yang ada di elektronika sampai ke apa namanya? Yang sudah kita pelajari di tentang RF dan lain sebagainya, maka susunannya pasti ada yang namanya amplifier, kemudian di feedback-kan, ya, karena amplifier sendiri nggak ada masukan signal ya, sehingga dia harus selalu survive dengan adanya feedback ini, ya. Jadi pada intinya ada amplifier, ada feedback system, ada filtering mechanism, karena kalau yang nanti kita ceritakan mekanisme yang ada di sini ya. Satunya lagi adalah output coupling scheme ya. Couplingnya di sini. Nah, apa yang terjadi kalau kita bicara osilator elektronik ya, electronic oscillators ya. Amplifier electronics begitu di turn on waktu dihidupkan, apa yang terjadi? Suaranya pasti ada suara dep itu ya, karena dia menghasilkan banyak sekali frekuensi. Itu frekuensi kejutan sewaktu amplifier dihidupkan. Nah, tentunya semuanya akan mengalami apa? Amplifying kan ya. Kalau tidak ada feedback, ya, tidak ada feedback, ini hanya akan mengejutkan, misalnya ini diterima oleh speaker, maka akan hanya kejutan untuk menggerakkan speaker Anda. Tetapi kalau kemudian Anda feedback-kan, padahal di sini setelah hidup, dia menghasilkan, setelah itu hilang kan. Kalau amplifier tidak ada feedback, begitu dia menggerakkan speakernya, setelah itu nggak ada signal lagi karena dia nggak ada input. Sehingga apa? Kalau tidak ada input feedback ini, tidak ada feedback, maka amplifier itu just amplifier, tidak ada penguatan, tidak ada proses yang kita inikan. Nah, tapi kalau kita feedback-kan apa yang terjadi? Signal yang seharusnya di sini sudah hilang, dia kembalikan lagi persis fasanya, ya. Diatur sembilan rupa supaya fasanya itu jatuh 360 derajat di sini. Artinya apa?
berkesinambungan dengan frekuensi yang sebelumnya dihasilkan dan telah hilang. Ya. Dan seterusnya, sistem inilah yang kita sebut sebagai osilator. Nah, begitu juga dengan lasers. Lasers itu butuh suatu feedback system, karena kalau dia amplifier saja, seperti yang saya ceritakan, sewaktu tidak ada input masuk, maka dia hanya mengkonversi energi dari power supply. Power supply-nya itu bisa, tadi kita ceritakan, bisa dari thermal, bisa dari light, bisa datang dari listrik. Ya. Nah, kalau dia tidak direkayasa sedemikian rupa, tidak ada feedback-nya, apa yang terjadi? Dia hanya menghasilkan sinar, hanya mengkonversikan saja dari energi masuk menjadi foton yang spontaneous. Spontaneous kan punya frekuensi ya. Nah, kalau kita lakukan feedback tersebut kita umpankan di sini, ya, dan kita tahu begitu masuk ke sini dia akan diamplify dan kita putar terus, maka akan ada signal, ini kan setelah difilter ya, sesuai dengan frekuensi yang diinginkan. Maka akan terakumulasi kan, sebagian dibuang, sebagian balik lagi, dan seterusnya. Inilah kita sebut sebagai proses osilator. Karena yang kita proses adalah light, maka kita sebut sebagai light oscillators. Jadi lasers adalah light oscillators. Ya. Ada feedback system. Nah, apa yang namanya feedback system itu? Sebenarnya kondisinya berbeda dengan elektronik ya. Elektronik pasti adalah rangkaian elektronik. Di sini feedback sistemnya adalah berupa mirror, sehingga di dalamnya di sini kita harapkan terjadi suatu proses. Ya, proses feedback di sini yang kita sebut sebagai resonator, ya, light resonators. Resonator itu bahasa lainnya adalah cavity. Cavity itu apa? Gua ya. Dalam gua kalau Anda bicara kan bergaung di mana-mana. Cavity ini sama nih, ini cavity juga. Tapi kata lainnya adalah resonator. Artinya apa? Resonator. Kalau cavity hanya sekedar gua saja. Tapi kalau resonator itu lebih ada arti lain, yaitu resonan. Artinya hanya wavelength tertentu saja yang akan di survive di sini karena akan terfilter oleh si resonator ini. Nah, bagaimana proses filteringnya? Kita tahu resonator itu akan memiliki respon yang repeatable respon ya, yang berulang. Ya. Dan jarak antar responnya itu tergantung dari jarak antar mirrornya ini. Nanti bisa dipelajari lebih lanjut kalau Anda ingin belajar tentang laser. Nah, jika di sini ada aktif medium, maka bolak-balik di sini kalau fasenya sama terus, maka dia akan terus menguat dan energi di sini yang tersimpan di sini sebagian kecil akan dibuang keluar. Di sini dipertahankan energinya harus besar. Sehingga selalu terkonversi, ada konversi antara pumping menjadi energi di dalam resonator tersebut. Ya. Jadi tank energi, jadi energi yang ada di dalam tangki tank energi. Ya. Nah, ini sebagian sedikit agak dibocorkan. Kalau di sini mungkin 100% tidak ada yang tembus ke sana. Kalau laser kan inginnya arahnya hanya satu arah ya. Bisa saja ini dua arah. Di sini tembuskan dia ke sana, ke kanan dan ke kiri. Ya. Biasanya kita tutup sehingga sebagian akan ke sini. Nah, makanya kita sebut sebagai partially transmitting mirror. Ya. Nah, tadi saya katakan gain, ya, loss yang terjadi sebelum saya bicara gain, loss yang terjadi dari apa? Loss itu karena adanya, jadi loss ini ibaratnya tidak akan berubah
karena ini adalah dump atau pasif loss ya, terjadi karena apa? Efisiensi atau efektivitas dari si mirrornya. Mirror itu kan refleksinya tidak akan 100%. Sehingga misalnya dia reflecting 95%, maka yang 5% itu adalah loss-nya dan menjadi panas. Nah, ini ada dua di sini. Di samping itu, meskipun ini amplifier, dia juga melakukan absorption. Jadi masih di sini pasti ada disipasi panas, ya. Karena apa? Ya namanya light ya, light ada perubahan dari light ke ini diabsorb oleh si material ya. Begitu absorption itu namanya dia diubah lagi menjadi light, tapi ada juga yang diubah menjadi mechanical energy. Namanya mechanical energy itu berarti menjadi thermal energy. Ya. Nah, loss ini bisa kita katakan flat. Ya. Dan tadi kita bicara tentang gain sewaktu 0 ini ya, sewaktu 0 powernya 0 itu gainnya besar, tapi setelah itu dia akan menurun. Ini sebenarnya kalau gambarnya dibikin menurun mungkin lebih sesuai realitas ya. Tapi setelah itu kita katakan tadi begitu jumlah sinar yang dikuatkan itu semakin besar, maka akan terjadi yang namanya saturation karena jumlah partikel yang akan terlibat di dalam konversi dari energi pump menjadi energi light tersebut jumlahnya kan terbatas ya, sehingga apa akan terjadi gainnya menurun pasti ya. Nah, gain di sini ini higher power ya, semakin contohnya mungkin contoh lain kalau Anda punya transistor dengan gain yang tinggi itu biasanya transistor yang bekerja untuk power yang kecil, tapi kalau dia bekerja untuk power yang besar biasanya gainnya lebih rendah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini akan menurun di titik inilah namanya adalah steady state power ya, steady state power. Jadi sewaktu laser kita diamkan saja, lama-lama dia dari on itu dia akan membesar dalam waktu beberapa mikrosecond ya, dari 0 ini kan tidak langsung dia hidup langsung membesar sampai powernya di sini ya, tapi dia pelan-pelan, terus di sini terjadi keseimbangan bahwa gain dan loss itu sama, tapi dia sudah punya power keluarnya sebesar ini. Ini ya gambaran bagaimana steady state power, output power dari lasers. Jadi terjadi keseimbangan antara gain dan loss yang ada di dalam sistem seluruhan ini. Begitu gain dan loss-nya sama, maka steady state. Lasersnya ya energinya segitu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita bicara bagaimana lasers itu bekerja ya di awal, kita tahu bahwa lasers itu amplifiernya, light amplifiernya itu mempunyai respon bukan kotak ya, atau bahkan bukan hanya garis di frekuensi ini saja, bukan, tapi dia merupakan suatu kurva ya, namanya amplifier gain coefficient. Nah, ini ada dua ini, tapi lihat saja salah satu aja di sini ya. Salah satu aja di sini. Kalau Anda punya resonator ini kan ininya berulang-ulang ya. Di sini juga ada, di sana juga terus berulang. Apa yang terjadi? Maka kita hanya akan mendapatkan apa? Kalau kita punya amplifier gain seperti ini, maka kita akan punya beberapa frekuensi lasers nantinya. Karena semuanya ini akan tersedia di output keluaran lasers. Ya. Jadi nanti akan ada, kalau dari gambar ini akan ada 4 frekuensi, sedangkan respon yang lain sangat kecil dan bisa kita ignore ya. Nah, tentunya
kita hanya menginginkan sebenarnya salah satu dari yang eksis di sini yang bisa kita manfaatkan. Jadi harus kita filter ini. Hingga apa yang harus kita lakukan, kita harus, kalau kita filter berarti kita harus punya filter yang bisa menghilangkan frekuensi yang lain yang kita inikan. Dan ini juga, ini biasanya terjadi di laser case ya, karena resonatornya sangat panjang, 1 meter, bisa-bisa 1 meter lasersnya itu panjangnya, sehingga ini banyak sekali ini repeating respon ini yang menimbulkan laser frekuensi mode. Modes-nya banyak ya. Dan tidak terjadi di semiconductor laser. Karena apa? Resonatornya sangat pendek, yang ukurannya ada kemungkinan hanya 100 mikron atau mungkin maksimum 1000 mikron 1 milimeter ya panjangnya. Sehingga FSR-nya ya, jadi frekuensi space ininya agak lebih longgar jika resonatornya lebih pendek. Tadi kita sudah bicara ini ya, laser output karakteristik, jadi dia suatu jenuh di sini ya. Ini nggak usah kita ulang lagi. Ini contoh ya. Yang terjadi kalau ini namanya resonator modes ya. Jadi tadi gambar di depan kan sudah menggambarkan ya, ada berapa? 4, di sini 5 ya. Ini yang akan eksis ya. Loud modes atau frekuensi mode atau wavelength modes dari laser tersebut. Outputnya ada 4. Ini yang harus kita inikan. Ini ada loss, ini adalah gain, ini adalah loss. Maka kalau kita ingin melihat respon seperti ini, yang di sini nggak akan direspon karena dia di bawah garis loss ya. Sehingga tidak mungkin ini dikuatkan. Yang dikuatkan hanyalah yang di batas ini, di batas apa namanya? Pertemuan antara loss dan gain ya. Nah, kita sekarang bicara, kita sudah ini ya, ini juga mungkin untuk menjelaskan ke Anda bagaimana terjadinya laser gas itu. Nanti kalau Anda lihat sebenarnya lebih banyak modes-nya, meskipun kemudian bisa kita hasilkan menjadi satu modes dengan berbagai filters ya, dibandingkan dengan laser semiconductor yang modes, spectral modes-nya hanya 1 karena pendek ya. Pendek resonannya berarti dia FSR-nya semakin lebar. Laser types, ya, kita bicara tentang gas laser. Ya. Gas laser untuk memilih, kita tahu tadi gas itu tidak seperti semiconductor yang menghubungkan hanya apa namanya conduction band dan valence bands. Hanya satu, jadi satu material hanya punya satu warna. Sedangkan kalau gas, transisinya itu dari orbital elektron ya di dalam atom. Dan itu orbitalnya ada beberapa yang bisa menghasilkan cahaya. Nah, untuk memilih itu maka teknologi kuno menggunakan apa yang disebut sebagai prism ya. Sehingga hanya frekuensi atau wavelength tertentu yang bisa ini. Jadi wavelength yang dihasilkan di sini spontaneousnya akan dibuang, sedangkan yang dibutuhkan akan terhubung dalam ini. Jadi biasanya tuningnya di prism ini. Atau prismnya tetap, yang di-tune adalah posisi dari si mirror, salah satu mirrornya. Ya. Ini cara kita bagaimana kita melakukan seleksi ya terhadap wavelength yang kita butuhkan. Nah, kalau seleksi terhadap, karena yang dihasilkan nantinya kalau tidak ada filter lain, maka kita bisa mendapatkan polarisasi yang dua polarisasi umum ya. Sehingga yang paling
Jadi modes-nya juga ada modes polarization. Jadi yang paling bagus kalau kita lakukan filtering. Jadi salah satunya dengan metode yang digunakan adalah booster window. Ya, booster window itu mengatur sedemikian rupa supaya apa namanya? Ini kaca biasa sebenarnya. Kita akan mendapatkan ya ada ini di sini di dalam aktif mediumnya itu akan muncul dua polarisasi, vertikal dan horizontal. Maka dengan lewat yang di sini, maka yang horizontal akan ditendang, yang vertikal bisa diteruskan. Jadi sudutnya diatur sembilan rupa supaya sudut yang ada ini adalah sudut Brewster namanya. Ya. Sehingga kita akan bisa mendapatkan nanti kalau kita mengharapkan ini adalah apa namanya vertical polarization, maka kita mengatur sudutnya seperti ini. Jika kita ingin horizontal polarization, yang kita lakukan, yang kita putar adalah tabung aktif mediumnya. Oke. Nah, tadi saya sudah cerita tentang adanya frekuensi mode ya. Frekuensi mode itu ya seperti ini, frekuensi mode. Kalau kita harus hanya mengharapkan satu saja, maka yang lain harus kita hilangkan, maka itu harus ada cascading terhadap filter yang lain. Ini adalah yang namanya Fabry-Pérot juga. Kalau ini resonatornya adalah Fabry-Pérot, di sini ini juga ada resonator juga, namanya Fabry-Pérot, tapi kita sebut sebagai etalon, karena dia punya desain yang pendek. Ya. Sehingga space yang pendek ini akan menghasilkan respon yang jauh, ya, jauh seperti ini. FSR-nya itu relatif jauh, tetapi line width-nya, respon line width-nya melebar. Jadi kurang lebih ini adalah suatu trade-off ya. Kalau kita ingin FSR-nya memanjang atau menjauh, maka line width-nya melebar. Ya, ini di atas ini. Karena resonannya adalah panjang, maka FSR-nya kecil, tapi kita juga bisa paham di sini bahwa line width-nya dari respon tersebut kecil. Apa yang terjadi di sini? Ini kita cascading-nya, artinya kita kalikan yang survive, yang di sini tentunya nggak survive ya, karena begitu dikalikan dia ada di bawah resonator loss ya, sehingga yang survive adalah yang di sini, sehingga totalnya kita hanya akan menghasilkan satu line width yang sangat tipis, yang tentunya merupakan fungsi dari line width ini, tetapi dia mematikan keseluruhan dari modes, resonator modes yang ada di resonator besar ini. Ya. Sehingga kita hanya punya hasil output dari lasernya nanti hanya satu. Ini kurang lebih adalah teknik yang dilakukan di dalam laser gas ya. Bagaimana mengatur frekuensi mode, ya, kemudian bagaimana mengatur horizontal, ya, dan termasuk bagaimana kita memilih wavelength tadi untuk gas yang menghasilkan beberapa warna. Contohnya argon itu bisa menghasilkan hijau, biru, bahkan bisa infrared, ya, di 1064 nanometer. Dan itu semuanya dikontrol dengan prism tadi. Oke. Nah, ada gas lasers, ada namanya yang kedua adalah solid state lasers, tapi tidak saya jelaskan, yaitu ruby lasers. Saya ingin memendekkan presentasi ini. Dan yang terakhir adalah semiconductor lasers. Kita sudah pernah dengar semiconductor lasers itu sebenarnya adalah diode lasers, semiconductor diode lasers, ya. Kita sudah tahu juga P dan N. Di sini kita akan memiliki perangkat di sini. Di P-nya sendiri kita punya suatu kanal konduksi yang namanya adalah valence band, ya.
di N kita punya kanal induksi, kanal konduksi yang disebut sebagai conduction band. Ya. Ini kalau diteruskan di sana nggak akan ini ya, karena conduction band dan valence band itu ada di level yang berbeda. Ya. Sehingga apa? Untuk bisa terjadi ini maka perlu suatu namanya proses namanya rekombinasi. Dan rekombinasi itu jika materialnya adalah direct band gap, maka prosesnya akan menghasilkan yang namanya proses foton ya, recombination yang menghasilkan foton ya, sesuai energi fotonnya sesuai dengan band gap yang ada di sini. Ya. Ada banyak diode, tapi tidak semuanya kalau kita kasih forward bias akan menghasilkan cahaya ya. Hanya diode tertentu aja yang akan menghasilkan cahaya, yaitu kalau diode-nya dibuat dari material yang kita sebut sebagai direct band gap. Kalau material yang indirect band gap, maka tidak akan menghasilkan cahaya. Terus energinya kemana? Karena dia ada built-in voltage ya. Kalau kita forward bias itu kan selalu ada built-in voltage sebenarnya. Dan selalu ada drop tegangan di situ. Kalau dia tidak menghasilkan cahaya, berarti dia akan menghasilkan thermal energi yang diemisikan dari depletion layer tersebut. Ya. Nah, ini kalau kita punya direct band gap diodes, kita sambung seperti ini, dan kita beri tegangan forward bias, ada arus, namanya arusnya adalah minority carrier injection, atau arus forward bias, maka apa yang terjadi? Akan terjadi spontaneous, ya, sinar akan dikirim kemanapun. Ya. Nah, warna sinarnya tergantung dari materialnya. Ini saya tunjukkan di sini berbagai material ya. Kalau kita di daerah infrared, ini ada indium, gallium, arsenik, phosphide, ada ya macam-macam di sini ya. Dengan diubah-ubah komposisinya maka kita bisa menggeser sentral dari cahayanya ya, wavelength centernya. Ini gallium arsenide di sekitar harusnya di sekitar sini ya, 0,87-an lah. Ini gallium arsenide. Aluminium gallium arsenide bisa bergeser ke arah sini ya. Dan ini ada bermacam-macam di sini, dan yang paling terkenal di sini adalah gallium nitride. Ini yang ini. Dia bisa menghasilkan cahaya di sekitar 0,4 mikron atau sekitar di warna biru ya. Warna biru. Dan ya inilah gallium nitride ini adalah diode yang sering dipakai untuk lampu LED, lampu listrik sekarang yang kita gunakan. Jadi teknologi sekarang ini semuanya berubah, yang dulunya menjadi lampu gas plasma, ya, spontaneous energy dari plasma, kemudian bergeser dari pijar ke plasma, plasma ke kemudian ke lampu LED ini, yang berbasis pada lampu biru ini. Nah ini kalau di sekelilingnya kita kelilingi dengan fosfor, maka dia akan menghasilkan berbagai warna pelangi yang kalau disatukan akan warnanya putih. Jadi ini menjadi basic ya, fundamental dari teknologi lampu penerangan di masa mendatang ya. Itu menghasilkan lampu cahaya putih dari LED berwarna biru maupun violet. Sebenarnya ini sebenarnya kalau sudah mendekati di sini adalah violet. Dan itu sangat efektif untuk sangat efisien. Ya, jadi lampu LED itu efisiensinya bisa kita katakan mendekati, termasuk disefisiensi dari elektroniknya ya, itu bisa mendekati 85 sampai 95% efisien. Jauh sekali dengan lampu
Anda sering mengenal lampu TL, lampu fluorescence, lampu discharge, lampu gas plasma ya, yang lampu-lampu yang 10 tahun yang lalu sering kita pakai, itu semuanya efisiensinya adalah 50%. Jadi energi yang digunakan itu hanya 50% jadi foton, yang lain jadi panas. Bahkan lampu pijar itu efisiensinya hanya 20-25%. Sebagian adalah menjadi energi panas. Ya, di lampu pijar sangat tidak efisien. Oke, kita sudah tahu material tadi. Jadi ini biasanya pakai untuk lampu-lampu apa namanya? Lampu-lampu indikator ya, warnanya macam-macam, ada biru, ada kuning, ada jingga, ada ya macam-macam, merah. Sedangkan lampu yang ini LED yang warna ini digunakan untuk lampu penerangan. Nah, ini kurang lebih struktur dari LED ya. Cahaya yang dihasilkan itu sebenarnya di daerah yang namanya, yang utamanya itu di daerah depletion karena terjadi suatu proses rekombinasi yang paling besar di sana. Sehingga tentunya sinar yang terbesar ada dari depletion layers. Dan itu bisa diarahkan tegak lurus terhadap surface dari junction-nya atau sejajar dengan junction-nya, ya namanya edge emitting laser, edge emitting LED atau surface emitting LED. Ya, ini desainnya seperti ini. Ada yang ini kebetulan desainnya adalah digunakan untuk surface emitting LED ya. Sedangkan laser apa? Yang membedakan laser dan LED apa? LED adalah semiconductor light emitting spontaneous. Jadi light emitting device yang menghasilkan sinar spontaneous, namanya LED, light emitting diode. Dia sumber sinar yang spontaneous, incoherent, bukan coherence ya. Nah, untuk menjadi coherent, seperti saya katakan tadi, kita balik lagi, konsep utama dari lasers adalah sumber spontaneous, kemudian kita tutup dengan mirror, kita kepung atau kita confine dengan mirror yang kita sebut sebagai cavity atau resonator. Sehingga kemudian ya ini akan dibedakan nanti ya. Sehingga di kemudian cahaya bisa keluar baik ke sana ya, kalau di sini diberi mirror ya, baik di sini, di atas maupun di bawah kasih mirror, maka dia akan tembus ke atas dan ke bawah ya, tergantung kita atur. Kalau di sini kita blok, maka akan muncul yang ke atas saja. Oke. Jadi diperlukan suatu mirrors ya, sepasang mirrors untuk dapat melakukan stimulasi di sini, proses stimulasi. Kalau yang ini diode maupun light amplifier, dia tidak ada stimulasi, yang ada hanyalah konversi dari injection energy, ya macam-macam kan tadi, thermal, light maupun elektrik, diubah menjadi listrik, masuk list ini, jadi dia tidak merubah ini. Atau kalau diode tidak ada inputan, dia hanya spontaneous, ya. Saya lanjutkan untuk lasers yang modern, ya, yang banyak digunakan, yang mahal biasanya. Mirrornya berbeda dengan lasers yang digunakan misalnya untuk pointers. Anda punya pointers untuk presentasi ya. Itu biasanya adalah lasers di mana mirrornya adalah tidak ada mirrornya, tapi cleaving, dipotong di sini. Dengan perbedaan indeks refraksi, sebenarnya dia ada proses reflection. Dan itulah yang dipakai untuk reflecting, ya, untuk jadi cavity. Sedangkan kalau lasers yang mahal, misalnya untuk telecommunication lasers, karena ini butuh suatu filtering lagi, itu menggunakan diffraction grating, itu jauh lebih mahal.
Dan ini kita sebut, jika ini mirror atas, ini mirror bawah, maka yang ini kita sebut sebagai distributed Bragg reflektor. Jadi reflektornya ini merupakan distributed dari Bragg, ya. Seolah-olah ini adalah Bragg, ya. Itu juga yang ini. Nah, ada juga DFB. Semuanya dijadikan grating, kita sebut sebagai DFB, di mana period dari grating ini, ya saya tidak akan mengajar di sini, tapi periodnya adalah setengah dari lambda sinar yang terlibat di dalam ini, ya, involved di dalam waveguide. Nah, ini yang terakhir, ya. Pasti yang menarik akan ditanyakan, laser application. Ini saya cari coba di posting di Wikipedia, ternyata apapun, karena begitu banyaknya aplikasi, sehingga orang sendiri kebingungan menyebutkannya, terlalu banyak. Jadi ini saya posting dari, saya ambil dari Wikipedia, jadi di scientific itu, aplikasi laser itu untuk spektroskopi, heat treatment, dan macam-macam, ya, saya tidak akan menyebutkan, ya. Nah, ya, kita lebih tertarik yang di sini. Meskipun ini juga banyak. Contoh yang paling mudah adalah yang fungsinya hampir mendekati 100% dari telekomunikasi kita, komunikasi internet kita. Bukan 100%, ya. Mungkin 85% itu membutuhkan teknologi fiber telecommunication, ya. RF hanya di ujung-ujung saja. Jadi kalau kita bermain dengan cellphone Anda, maka cellphone itu adalah di istilahnya front end, ya, yang berhadapan dengan user saja. Tapi penghubung dari kesemuanya, base station dan kesemuanya adalah fiber optics. Microwave sudah sangat berkurang, ya, semuanya fiber optics, dan fiber optics pasti sangat membutuhkan namanya lasers, khususnya laser semiconductor lasers. Kemudian di industri, misalnya prosesnya membutuhkan cutting dan welding, sekarang mereka sudah berubah, ya. Yang dulu kita menggunakan gas welding, ya, kemudian memotong juga pakai gas cutting, dan juga termasuk welding menggunakan listrik, ya, electric welding. Sekarang semuanya hampir diganti dengan lasers, ya, baik untuk cutting maupun welding. Karena apa? Sangat efisien, energi efisien, dan sangat akurat, ya. Karena apa? Karena kalau kita fokuskan, dia bisa lebih tajam daripada gergaji ataupun daripada pisau yang Anda sharpen, ya, Anda tajamkan. Medical surgery, orang sudah mulai beralih dari operasi yang menggunakan pisau operasi, sekarang semuanya pakai laser. Bahkan orang sunat pun sekarang pakai pisau laser, bukan pisau itu, ya, karena ketajamannya lebih bisa dikontrol daripada pisau mekanik, ya, pisau biasa. Nah, laser treatment, penyembuhan kanker, penyembuhan, sekarang kita dengan mudah kita bisa menggunakan laser yang mudah dikendalikan, ya. Jadi masih banyak yang lainnya, ya, termasuk free space optical communication, termasuk masih banyak lagi, termasuk holografi, tidak kita sebutkan di sini. Tapi ini paling tidak memberikan begitu pentingnya laser dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini dunianya masih berkembang, ya. Baik, sampai di sini saya mencoba merangkumnya, dan ternyata 1,5 jam saya presentasikan. Terima kasih adik-adik semua sudah
mendengarkan ini, semoga bermanfaat dan tentunya kita sampai ketemu